أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sudah berada di bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah di dalamnya. Sudah semestinya kita untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak zikir, memperbanyak amal-amal baik di bulan Ramadan. Selain itu, kita juga sudah seharusnya mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum puasa, khususnya dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan. Kali ini kita akan membahas hal-hal yang membatalkan puasa, seperti yang dijelaskan Al-Imam Abi Syuja' di dalam kitabnya Matan Fathul Qarib. Ada 10 hal yang bisa membatalkan puasa seseorang. Yang pertama adalah ma wasala amdan ilal jawf, sesuatu yang dengan sengaja masuk ke dalam perut dari lubang-lubang yang terbuka, semisal telinga ataupun hidung ataupun mulut. Jika ada sesuatu yang masuk dari lubang-lubang tersebut kemudian sampai ke perut kita, maka hal tersebut bisa membatalkan puasa. Yang kedua adalah sesuatu yang masuk ke dalam kepala, ya, semisalkan seseorang ada luka di kepalanya sehingga menyebabkan bolong, kemudian sesuatu masuk ke dalam kepalanya, ke dalam otaknya, maka ini juga bisa membatalkan puasa. Yang ketiga adalah wal huknah fi ahadis sabilain, juga memasukkan sesuatu atau memasukkan obat dari dua jalan, dari kubur ataupun dubur, ini juga bisa membatalkan puasa. Yang keempat wal qai'u amdan, yang keempat adalah muntah dengan sengaja. Jika muntah dengan sengaja, maka ini bisa membatalkan puasa. Namun jika tidak disengaja, jika tidak bisa ditahan, keluar dengan sendirinya, maka tidak bisa membatalkan puasa. Yang kelima adalah wal wad'u amdan. Yang kelima, berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Selain hal ini bisa membatalkan puasa seseorang, hal ini juga termasuk minal kabair atau termasuk dosa besar. Yang keenam adalah wal inzal an mubasyarah, artinya keluarnya mani dengan sengaja. Jika tidak dengan sengaja, semisal seseorang bermimpi di siang hari bulan Ramadan atau ketika berpuasa kemudian keluar mani, maka ini tidak membatalkan. Namun jika dikeluarkan dengan sengaja, ini bisa membatalkan puasanya. Yang ke-7 dan ke-8 adalah haid dan nifas. Jika dua hal ini terjadi pada seorang wanita di siang hari bulan Ramadan atau ketika berpuasa, maka otomatis puasanya batal. Dan jika itu puasa Ramadan, maka harus diganti di bulan-bulan yang lain. Yang ke-9 adalah al-junun atau hilangnya akal disebabkan gila. Nah, jika hal ini terjadi di siang hari bulan Ramadan, maka puasanya otomatis batal dan harus diganti. Yang ke-10 ar-riddah. Ar-riddah seperti kita ketahui atau murtad adalah keluarnya seseorang dari agama Islam. Nah, jika dia keluar dari agama Islam, otomatis puasanya menjadi batal. Dan semua puasa yang ditinggalkannya selama dia murtad, jika dia kembali kepada Islam, harus diqadha, seperti itu. Selain 10 hal ini yang bisa membatalkan puasa kita, khususnya puasa Ramadan, ada hal-hal lain yang bisa membatalkan pahala puasa. Artinya puasanya tetap sah, dianggap sah secara syariat, namun pahalanya menjadi batal, artinya tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khamsun yufattirna shaim, ada 5 hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Yang pertama al-kadzib, berbohong. Jika seorang berbohong di siang hari bulan Ramadan, maka puasanya tetap sah namun tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua al-ghibah, yaitu menggunjing. Disebutkan oleh para ulama, al-ghibah dzikruka akhaka bima yakrah. Menggunjing ini artinya adalah menyebutkan sesuatu tentang saudara kita atau orang lain dengan hal-hal yang tidak disukainya. Nah, ini namanya menggunjing dan ini haram dan bisa membatalkan pahala puasa kita. Yang ketiga adalah an-namimah atau mengadu domba. Nah, disebutkan oleh para ulama, an-namimah naqlul kalam li ajli ifsad. Naqlul kalam li ajli ifsad, yaitu mengadu domba definisinya adalah memindahkan ucapan seseorang terhadap orang lain untuk merusak di antara keduanya. Ini namanya mengadu domba. Yang keempat adalah al-yaminul kadzibah, yaitu bersumpah sumpah palsu. Sumpah palsu ini juga bisa membatalkan pahala puasa seseorang. Yang kelima adalah an-nadharul haram, melihat terhadap hal-hal yang haram. Ini juga harus kita waspadai khususnya di bulan Ramadan untuk tidak melihat hal-hal yang haram, karena ini juga bisa membatalkan pahala puasa kita. Nah, semoga dengan ini kita bisa menjaga keabsahan puasa kita, tetap bisa mendapatkan pahala puasa dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga semua amal kita, puasa kita, sholat kita, zikir kita, khususnya amal-amal baik di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله